Hai, aku Setia dan kali ini aku ingin baca cerpen lamaku, cerita-cerita lama, tulisan-tulisan lamaku. Ya, oke. Sampai mana tadi? Tadi habis dipanggil sama orang di bawah. Oke, jadi kali ini aku pengen ngebacain tulisan-tulisan lamaku, cerpen-cerpen lama yang kutulis di Wattpad. Jadi ini tuh terinspirasi dari channelnya Raditya Dika yang dia juga membacakan cerpen-cerpennya. Ya. Jadi intinya aku ingin membacakan juga. Dan ya, mari kita lihat. Oke, jadi cerpen kali ini tuh udah kutulis sekitar setahun lebih, bahkan hampir 2 tahun yang lalu. Dan judulnya tuh Serius dan Rembulan. Jadi ini terinspirasi oleh oleh seorang teman. Pokoknya langsung aja kalian dengarkan. Dan kalau kalian malas dengar, kalian bisa langsung baca di link yang kutulis di bawah ini di deskripsi. Link langsung ke Wattpadnya, baca sendiri aja. Oke, langsung ya. Jadi judul ceritanya adalah Serius dan Rembulan oleh Setia Adi, aku sendiri. Sejak dulu aku selalu menganggap bahwa dunia ini adalah cerita yang ditulis oleh Yang Maha Kuasa, dan setiap orang adalah tokoh utama dari ceritanya masing-masing. Seperti aku yang saat ini bercerita kepada kalian. Aku adalah tokoh utama yang mungkin dengan cerita yang kusampaikan ini ada yang menginspirasi, memotivasi, dan merubah kalian. Ada juga yang tidak berpengaruh sama sekali. Namun, tujuanku saat ini tak satu pun berhubungan dengan itu semua. Aku hanya ingin bercerita tentang bagaimana hubunganku dengan orang itu yang seharusnya teman dekat, namun terasa sangat jauh. Semua berawal di tahun ketiga aku di bangku SMA, di ruangan yang paling dalam di sekolah itu. Lembaran kertas artikel berserakan memenuhi ruang ekskul yang sempit, kipas tua yang berputar semampunya, printer yang terus berderit, ditambah cahaya matahari yang menembus ventilasi udara. Sumuk sekali. Tak ada yang lebih baik daripada membumi di lantai pada siang bolong. Setidaknya itulah yang ingin kulakukan saat itu. Namun, setelah mendengar seseorang berlari mendekat, aku urung melakukannya. Hanya disusul Lilin dan Dela tiba-tiba masuk dengan napas terengah-engah. Ya, sebenarnya hari itu kami benar-benar disibukkan dengan deadline ekskul majalah tahunan SMA. Pagi tadi, Pak Faris, pembina ekskul majalah tahunan, memanggilku dengan Lilin setelah dia selesai mengajar di kelas kami. Katanya besok dia akan mengoreksi hasil artikel yang telah kami tulis. Dia juga menegaskan kalau tidak akan menerima artikel hasil jiplakan media manapun. Sebenarnya aku baru saja melewatkan pelajaran terakhir. Bahkan saat siswa lain sudah pulang, aku masih sibuk di ruangan itu. Melihat hasil kerja tim artikel, aku rasa aku harus jujur kalau banyak artikel yang harus direvisi. Astaga, hampir semuanya jiplakan dari internet. Kalau memang kesulitan menulis artikel, setidaknya rubahlah beberapa kalimat dengan gaya bahasa kalian sendiri. Ku mampu sambil melirik tipis ke arah gadis-gadis yang terlihat sibuk. Tidak, lebih tepatnya panik di hadapanku. Kertas-kertas berserakan yang sedang mereka bolak-balik satu persatu sebenarnya sudah kurevisi semua. Pada akhirnya ini semua tetaplah tanggung jawabku. Itu yang masih belum direvisi, ucapku, menunjuk tumpukan kertas yang masih hangat di printer. Tak satu pun dari mereka menjawabku. Hanya mengambil kertas-kertas tersebut, membagikan kepada Lilin dan Dela, dan melanjutkan kegiatan masing-masing seperti sebelumnya. Ya, setidaknya aku terbantu. Meski tak biasanya hanya datang membantuku seperti ini, biasanya dia cuek dan lebih sering menghindar setiap kali aku ajak mengobrol. Apa mungkin dia merasa bersalah ya? Secara teknis, dia memang ketua tim artikel sih. Peduli setan lah. Yang penting bebanku berkurang. Kami pulang saat langit sudah memerah. Bukan karena sudah beres, tapi satpam sekolah sudah memelototi kami sejak mengecek ruangan tadi siang. Satpam sekolah ini memang galak.
Bagi kami, murid organisasi, beliau adalah musuh besar. Terkadang rasa curiganya yang berlebihanlah yang membuat kami membencinya. Namun, terlepas dari rasa benci itu, saat ini kami juga merasa tidak enak kepada beliau karena menggunakan ruang ekskul sampai menjelang maghrib. Beliau juga punya keluarga di rumahnya kan. Nya, makasih, hari ini kamu udah mau bantuin, ucapku. Coba memecah keheningan saat keluar dari gerbang sekolah. Ya nggak apa-apa sih, aku kan tim artikelnya. Jadi ini tanggung jawabku kali, jawabnya tanpa menoleh ke arahku. Saat sedang mengobrol pun dia tetap jutek ya. Aku pernah salah apa ya dengan dia? Perasaan aku tak pernah membuat masalah apa-apa, pikirku. Namun kututupi dengan senyum terpaksa. By the way nih, lu pada nggak lagi ada masalah kan? Lilin nyeletuk memotong pembicaraan. Dekat aja enggak, Lin, gimana sih? Jawabku dengan cepat. Aku tahu Anya bakal tersinggung, makanya aku menjawab duluan seperti itu. Sebetulnya dia memang tidak dekat denganku. Kami bukan teman satu kelas, melainkan hanya sebatas partner kerja di ekskul saja. Bahkan boro-boro dekat, memulai percakapan dengannya saja membutuhkan persiapan mental yang cukup. Aura yang dia pancarkan tiap kali ku dekati seakan-akan menyuruhku untuk berbalik arah dan menjauh darinya. Namun, sebagai ketua tim ekskul majalah tahunan, tentu aku ingin punya hubungan baik dengan tim-timku. Di antara yang lainnya, hanya dia yang masih jauh. Tetapi walaupun sikapnya terkadang menjatuhkan moodku, aku tak begitu sering memikirkannya. Yang jelas, hari di mana aku pertama kali bisa mengobrol dengannya itu lumayan membuatku senang. Sejujurnya, itulah momen di mana aku mulai bisa dekat dengannya. Hari-hari berikutnya Anya mulai sering mampir ke ruang ekskul dan membantuku mengerjakan beberapa tugas artikel. Tidak jarang kami mengobrol sedikit-sedikit kalau sedang istirahat. Singkatnya, dia mulai terbuka kepadaku, terutama sejak dia pertama kali mengungkapkan kenapa dia begitu cuek kepadaku sebelumnya. Soalnya kamu itu aneh tahu, kalau ngomong suka gak jelas, muter-muter. Apalagi pas pertama kali kita ditunjuk jadi pengurus ekskul ini. Kadang juga kamu suka caper seperti anak kecil, makanya aku ilfil. Maaf ya, kamu gak tersinggung kan? Jelasnya. Enggak kok, aku malah suka ngerasa orang lain kepikiran hal yang sama. Sakitnya. Ternyata menjadi terbuka satu sama lain itu menyakitkan ya. Apa ini alasan orang-orang sering berbicara di belakang, bercanda? Tapi dari dulu aku memang berteman dengan cara seperti itu. Aku juga gampang gugup. Selain itu, aku juga ingin mengurangi bercanda, fokus belajar sungguh-sungguh biar nanti masuk universitas negeri impianku, potongnya. Sedih sekali. Bahkan dia tak menanggapi kalimat pertamaku untuk terbuka dengannya. Setelah itu, dia terus menceritakan banyak hal tentang dirinya dan dunianya, termasuk menceritakan semua cita-citanya dalam hidup. Ya, tentu saja dengan penuh semangat. Aku sempat berpikir, mungkin saat itu dia sedang mengeluarkan semua energinya yang selama ini dia tahan saat sedang bersamaku. Aku bisa melihat ekspresinya yang ceria dan penuh harapan itu. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari sosok Anya yang jutek. Dan entah kenapa, sejak saat itu juga, setiap kali dia bercerita, aku tak pernah tidak tertarik untuk mendengarkan dan memperhatikannya. Perhatian yang sama persis ditunjukkan oleh anak kecil yang sedang diceritakan dongeng bersambung oleh ibunya. Aku pun selalu penasaran tentang dia. Anya semakin aktif dalam kegiatan ekskul. Seringkali aku mendapati dia menyemangati teman-teman tim yang lain. Wajahnya begitu cerah. Bukan berniat untuk lebay ya, tetapi senyuman dan semangat yang dia sebarkan menjadi mood boosterku setiap harinya. Rasa gelisah akan deadline lenyap seketika. Bahkan kami sangat menikmati pekerjaan kami. Saat itu, ekskul majalah tahunan sekolah juga sedang berada di puncak kesulitannya. Namun, suatu hari di awal Januari, ketika liburan semester awal akan berakhir, tim artikel, desainer, dan ketua ekskul majalah tahunan sepakat untuk pulang seminggu lebih awal dari kampung halaman masing-masing. Ya, termasuk Anya dan aku. Kami meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengerjakan tugas ekskul di sana. Setelah diberi izin, kami langsung mendatangi rumah Pak Satpam untuk meminta kunci ruang ekskul dengan membawa surat izin yang telah ditandatangani kepala sekolah tadi. Seperti biasa, awalnya beliau tidak mempercayai kami, namun kami berusaha meyakinkannya. Untuk apa juga kami datang ke sini lebih awal kalau liburan masih seminggu lagi, ucapku, yang kemudian meyakinkan beliau.
Setelah mendapatkan kunci ruang ekskul, kami berencana melembur dari siang hingga sore. Sesampainya di sana, kami mengerjakan tugas masing-masing yang belum selesai. Memang terdengar sangat sibuk, soalnya majalah ini pun harus jadi sebelum kami lulus, tepatnya di bulan Maret. Dan saat itu seharusnya kami sudah berada di tahap desain. Siang pukul 2, kami sudah menyelesaikan tugas masing-masing. Saatnya mengumpulkan semuanya dalam satu folder. Artikel-artikelnya di mana ya? Tanyaku dari depan komputer, menghentikan kegiatan yang lain. Loh, bukannya udah kamu save di komputer sebelum liburan? Sahut Anya dari depan pintu ruang ekskul. Ini gak ada di foldernya. Wah, gak mungkin hilang dong kalau udah di save. Akbar menghampiriku dan mengambil alih komputer. Coba kau cek, Bar. Kau tahu banyak tentang komputer kan? Siapa tahu filenya kena virus. Lilin dan Dela juga menghentikan tugas artikel mereka dan langsung membantu mencari kertas printout-nya. Kami benar-benar panik, apalagi setelah tahu kalau file dan printout-nya benar-benar hilang. Kertas cetakannya juga hilang. Tidak ada yang membawanya ke rumah masing-masing kan? Tanya Dela. Duh, gimana sih? Masa ada yang membajak ruang ekskul ini sih? Aku ngedesainnya gimana kalau artikelnya aja nggak ada? Emosi Akbar melonjak. Ya juga sih, padahal tinggal memasukkan artikelnya ke template saja, sahut Anya dengan nada kecewa. Coba kita cari lagi, tuturku dengan pikiran yang mulai tak karuan. Bodoh lah, kesel gua. Udah capek-capek buat juga, mana idenya udah hilang lagi, ucap Lilin dengan keras. Loh, kok kamu ngerasa innocent sendiri sih, Lin? Kita kan ngerjainnya bareng-bareng. Siapa tahu kan juga itu salahmu. Bantah Anya. Jadi ceritanya gue yang salah. Udah jelas-jelas yang ngerjain artikel terakhir kali kan lu sama dia nih. Sebelum liburan juga kalian berdua kan yang terakhir kali di ruang ekskul. Dia yang dimaksud Lilin adalah aku. Jangan bertengkar. Kasihan gimana ini? Kasihan gak ingat sama sekali sebelum liburan. Dela, adik kelasku, terlihat ketakutan dan berusaha menghentikan kami yang sudah mulai saling menyalahkan. Akbar langsung keluar. Katanya dia ingin mengecek komputer organisasi dan ekskul di lab komputer yang kebetulan buka. Lilin dan Anya terus berdebat. Aku tak tahu siapa pemenangnya. Itu bukan kompetisi. Tetapi sejauh yang kuingat, Lilin berhasil membuat Anya terdiam. Dia memang jago berargumen, mentalnya juga kuat. Sedangkan Anya langsung pergi keluar entah kemana setelah dibuat diam oleh Lilin. Aku tak tahu dia menangis atau tidak. Yang pasti rasanya sakit sekali saat seseorang membantah semua ocehan tak berbobotmu dengan argumen yang logis. Aku diam, kepalaku kosong. Aku sungguh tak memikirkan solusi apa-apa. Aku tak bisa. Yang kupikirkan hanyalah siapa yang salah. Tidak, padahal seharusnya aku mengetahui siapa yang berhak disalahkan. Semuanya salahku karena tak bisa mengingat apapun. Akhirnya aku mengajukan diri untuk menulis ulang semua artikelnya sebagai hukuman dari kelalaianku sebagai ketua. Walaupun saat itu aku tak terlalu ahli menulis artikel, setidaknya sejak SD aku suka menulis cerpen. Ditambah aku mungkin masih mengingat beberapa artikel karena pernah merevisinya sendirian. Hanya itu yang kujadikan modal untuk mendorong diriku sendiri. Tak ada yang peduli dengan ucapanku. Lilin dan Dela pulang duluan tepat setelah aku mencoba meyakinkan mereka. Akbar tidak kembali, mungkin dia tidak berhasil menemukan artikel-artikelnya di lab komputer. Anya, dia juga kecewa. Dia pergi beberapa menit setelah Lilin dan Dela. Jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Langit jam segini sudah mulai memerah. Tak ada suara lain selain suara mesin komputer yang sesekali mengeras karena penggunaan yang terlalu lama. Aku mencari artikel-artikel yang kuingat di internet. Kugali semua histori pencarian beberapa bulan yang lalu dan mendapatkan hampir setengahnya. Dari 20 artikel, aku berhasil mendapatkan 9. Aku menyalin semuanya ke dalam file Word di komputer, lalu menyatat link website artikel-artikel tersebut satu persatu ke dalam buku catatan yang ada di ranselku.
Selanjutnya adalah menulis ulang artikel-artikelnya dengan kata-kataku sendiri. Dimulai dengan membuka halaman baru di file Word dan bersiap untuk mengetik. Sayangnya, aku tak bisa menyelesaikan satu artikel pun. Bahkan setelah ku baca ulang, pemilihan kata dan tata bahasaku masih banyak yang salah. 30 menit telah berlalu. Aku harus memikirkan kata-kata yang tepat. Meskipun sulit, tetap kulakukan. Hasilnya pun tetap mengecewakan. Beberapa saat kemudian, aku mendengar langkah kaki. Mungkin itu Pak Satpam yang melihat masih ada orang di ruangan paling ujung dalam sekolah ini. Aku pasti akan dimarahi. Bukannya waktunya tak tepat ya. Kami baru saja terpecah. Dan kali ini aku akan mendapatkan ocehan Pak Satpam brengsek yang tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Aku ingin mengabaikannya. Kusimpan semua file yang telah kukumpulkan tadi, lalu mematikan komputernya. Dengan cepat, kuraih ransel di lantai, memasukkan buku catatanku dan beranjak keluar. Mungkin dengan melihatku yang sudah ingin pulang, beliau tidak jadi memarahiku. Begitulah harapannya. Namun, saat melangkah tepat keluar pintu ruang ekskul, tiba-tiba aku terkejut. Yang datang bukanlah satpam. Sudah selesai. Iya. Kenapa kau masih di sini? Aku ini ketua tim artikelnya tahu. Kejadian seperti ini tanggung jawabku kali. Orang yang kukira satpam ternyata Anya. Hah? Aku jadi ingat kau mengatakan hal yang mirip setelah kita merevisi artikel-artikel jiplakan itu dulu. Balasku sedikit mengenang. Hah? Pokoknya aku datang ingin membantu. Nih, Anya melempar sebuah flashdisk kepadaku. Apa ini? Dia diam. Wajahnya merah. Aku gak jago menulis, tapi kejadian ini juga salahku. Makanya tadi aku ke lab komputer dan mencari beberapa artikel random di internet terkait tema majalah kita tahun ini. Jadi, ayo pulang. Tidak biasanya aku memotong perkataannya. Entah karena sudah terlalu lelah berpikir hari ini, aku jadi ingin segera pulang. Kami beranjak dari ruang ekskul menuju rumah Pak Satpam untuk mengembalikan kunci. Kebetulan rumah beliau tidak terlalu jauh, kurang lebih dapat ditempuh selama 10 menit jalan kaki. Selama perjalanan itu, aku dan Anya tak berbicara sama sekali. Aku berjalan lebih di depannya. Lalu seperti dugaanku, saat sampai di rumah beliau, kami kena marah karena pulang saat sudah memasuki waktu maghrib. Seperti biasa, beliau mengoceh panjang dan lebar menasihati kami. Namun, aku tidak mengingat satupun yang beliau katakan. Asal Bapak tahu ya, sudah terlalu banyak ocehan yang kudengar hari ini, pikirku. Kami amit sebelum beliau menyelesaikan nasihatnya. Mungkin terdengar kurang sopan, tapi memang seperti itulah yang kulakukan. Aku meminta maaf dan berkata kalau sudah berjanji dengan orang tua untuk pulang jam 5:30. Padahal bohong. Aku berjalan sekitar 5 meter di depan Anya menuju halte bus yang jaraknya 400 meter dari sekolah. Setelah banyaknya pikiran yang masuk ke kepalaku, aku mulai memikirkan Anya. Kira-kira ekspresi seperti apa di wajahnya saat ini? Apa aku terlihat sedang mengabaikannya? Bukannya dia sudah membantuku. Sepertinya dia terlihat baik-baik saja. Kulihat matanya tidak merah dan membengkak. Setidaknya itulah yang kupikirkan saat itu. Tetapi dibandingkan dengannya, aku memang yang paling payah. Bahkan aku tidak bisa menenangkan dan meyakinkan teman-temanku. Dasar ketua bodoh. Itu bintang serius ya? Langkahnya terhenti seketika saat memandang ke langit yang sudah gelap. Aku pun spontan berbalik lalu ikut mengadah. Walaupun tak mengerti bintang mana yang dia maksud. Kamu gak tahu ya? Tanyanya. Enggak. Sudah lama aku gak lihat bintang itu. Terakhir kapan ya? Ekspresinya mencoba mengingat-ingat masa lalu. Ya, dulu waktu kecil aku menganggap bintang itu ibuku. Ibu pernah bilang kalau dia akan selalu menjadi bintang yang paling terang ketika hatiku sedang sedih, dimanapun dia berada. Seperti bintang serius, bintang yang paling terang bagi bumi, mengalahkan jutaan bintang lainnya. Sejak saat itu, setiap malam ketika aku sedang sedih, kesal, rindu, aku selalu mencari bintang serius dari jendela kamarku. Dan entah kenapa setelah melihatnya, hatiku selalu kembali tenang.
Ya, walaupun sekarang aku sadar kalau itu hanyalah angan-angan fantasi anak kecil. Perlahan Anya mulai tersenyum. Aku belum cerita ke kamu ya. Apa? Tanyaku terlanjur tenggelam dalam ceritanya. Ibu meninggal karena kecelakaan saat aku kecil. Tepatnya sehari setelah dia mengatakan itu kepadaku. Yang aku ingat dari ibu, dia adalah seorang guru yang dicintai banyak muridnya. Dia selalu tersenyum. Ibu gak akan membiarkan orang di sekitarnya sedih. Kamu tahu gak? Aku ingin seperti ibu, ucap Anya. Tersenyum, namun matanya mulai berkaca-kaca. Suaranya mulai tersendat. Ternyata aku masih belum bisa sepertinya ya. Lanjutnya sekaligus mengakhiri cerita itu. Dia tak kuasa menahan air matanya. Namun sebelum aku melihat jelas wajahnya, dia beralih pulang duluan. Malam itu untuk pertama kalinya aku merasakan emosi lain dari mendengar ceritaannya. Cerita yang membuatku diam membisu. Hatiku mulai terasa sesak. Anya senyum dan semangat yang dia sebarkan tiap hari turun dari sosok tercintanya. Ya, ibu yang meninggalkannya sejak kecil. Ibu yang menjadi bintang seriusnya. Sejak hari itu aku tak pernah lagi ikut dalam kegiatan ekskul. Bahkan beberapa hari sekali aku bolos sekolah hanya untuk menghindari teman-teman ekskulku di sekolah. Setiap waktu luang aku hanya merasa ingin menulis apapun itu, cerpen, diari, ataupun artikel majalah tahunan sekolah. Aku hanya ingin menuangkan apa yang kupikirkan, juga apa yang aku rasakan. Sejauh pandanganku, teman-teman ekskul juga sudah pasrah dengan keadaan. Seakan tak ada harapan lagi untuk menyelesaikan majalah tahunan sekolah ini. Bahkan kami tak lagi saling tegur sapa. Lagi pula, kalau dipikir-pikir lagi, sekarang sudah bukan zaman yang membaca majalah. Semua telah tergantikan oleh internet dan media sosial. Kurang lebih itulah yang dikatakan Akbar padaku saat aku mencoba meminta maaf dan meyakinkannya sekali lagi. Namun kami tetap saling menghindar satu sama lain. Bahkan Anya yang terlihat netral pun ikut menghindar. Pokoknya kami bukan lagi satu tim. Mengetahui permasalahan kami membuat Pak Faris sangat marah. Seperti jarum detik yang berdetak, hari silih berganti begitu cepat. Bulan Februari, tanggal 11. Sudah 2 minggu aku tak hadir ke sekolah. Padahal di hari itu ada kegiatan sosialisasi khusus bagi kelas 12 untuk menghadapi ujian nasional dan lanjut ke perguruan tinggi. Hari itu aku benar-benar jatuh, semangatku sepenuhnya pudar. Ibu sepertinya paham dengan keadaanku saat itu. Aku hanya duduk diam di lantai ruang tamu dengan buku tulis kosong di atas meja, tanpa mengetahui harus menulis apa. Tiba-tiba ibu menghampiriku. Sean, masih merasa bersalah? Iya bu. Emangnya sampai dijauhin sama satu sekolah ya? Iya, proyek tahunan sekolah tahun ini gak jadi gara-gara aku bu, jawabku merunduk. Oh, itu cuma perasaan kamu aja kok. Kok gitu? Buktinya kan sudah jelas. Pengurus majalah tahunan bubar. Kepercayaan guru-guru juga hilang. Aku gak cocok jadi ketua, Bu. Untuk pertama kalinya sejak masalah ini, air mataku mulai menetes perlahan. Oh, jadi bukan karena saya dijauhin sama teman-teman. Ibu tersenyum lembut. Siapa namanya? Anya dan kawan-kawan ya? Kok Anya doang yang dihafal? Lah, kan Sean banyak cerita ke ibu tentang dia doang. Tawa ibu membuat aku salting, sedikit tersenyum. Menurut ibu, Sean bukannya sedih karena merasa gagal di ekskul, namun lebih karena hubungan Sean dengan kawan-kawan yang merenggang. Buktinya, Sean selalu merasa bersalah dan berpikir untuk meminta maaf duluan. Sean terus berusaha meyakinkan Anya dan lainnya dengan artikel-artikel yang Sean tulis selama sebulan ini, jelas ibu. Memangnya itu cukup jadi bukti? Sanggahku mengusap air mata. Enggak juga sih, tapi coba aja majalah tahunan tetap jadi karena diambil alih oleh orang yang lebih ahli. Ibu yakin itu tidak akan mengobati rasa sedih Sean. Sebaliknya, walaupun majalah tahunan ini gagal, selagi Sean dan kawan-kawan tetap bertanggung jawab dan menghadapinya bersama-sama, pasti bisa menyembuhkan kesedihan itu. Rasa bersalah itu bukti dari kebaikan manusia yang tertanam dalam hati yang paling dalam.
Tapi kita yang sampai berlarut dalam kesalahan sampai menghindar dari orang lain, itulah yang salah. Laki-laki itu berani bertanggung jawab dan bangkit dari kesalahannya. Hatiku terketuk seketika mendengar nasihat ibu. Ternyata selama ini aku hanya berlarut dalam rasa bersalahku sendiri. Aku takut bertanggung jawab atas kesalahanku. Aku takut bangkit. Padahal teman-temanku juga mengalami hal yang sama. Mereka juga jadi sasaran satu sekolah atas kegagalan ekskul majalah ini. Bu, menurut ibu Sen itu seperti apa? Tanyaku seakan mencari kembali jati diri. Ibu gak jago berfilosofi seperti Sean sih. Tapi menurut ibu mungkin Sean itu seperti bulan. Bulan itu tidak sempurna dan berlubang. Bahkan cahayanya didapatkan dari matahari. Namun, bulan adalah sosok yang selalu ada ketika bumi sedang mengalami fase gelap. Walaupun wujudnya selalu berubah, bulan tidak akan pernah berhenti menghiasi malam di bumi. Bahkan bulan adalah teman terdekatnya bumi. Bukannya Sean juga ingin seperti itu ke teman-teman? Mendengar pengandaian dari ibu cukup membuat semangatku pulih. Saat itu juga, kurasa aku menemukan sesuatu yang sejak dulu ingin kutulis. Keesokan harinya, aku memberanikan diri berangkat ke sekolah dan bergegas menemui teman-teman ekskulku. Niatnya, aku ingin meminta maaf dengan benar-benar kepada mereka. Aku adalah murid pertama yang hadir di sekolah, hanya karena takut melihat teman-temanku yang sudah datang melihatku, ketua ekskul majalah tahunan yang membolos selama 2 minggu terakhir. Orang pertama yang kujumpai adalah Pak Satpam. Aku mempersiapkan senyuman pertamaku, namun terlihat pemandangan yang berbeda dari beliau. Loh, kamu ini dari mana aja toh? Masa 2 minggu bolos gara-gara buku? Gak jadi toh. Beliau terasa lebih ramah, mungkin sok akrab, sampai-sampai menepuk-nepuk bahuku. Maaf Pak, itu loh dicariin teman-temanmu dari kemarin-kemarin. Mendengar ucapan beliau, aku semakin deg-degan untuk bertemu teman-teman ekskulku. Aku terus memikirkan kalimat apa yang pertama kali harus kukatakan pada mereka nanti. Apa yang telah terjadi 2 minggu ini ya? Dengan diikuti rasa penasaran itu, aku berjalan menuju ruang ekskul majalah tahunan. Saat berjalan di koridor, aku melihat ada sendal jepit di teras ruang ekskul. Aku sempat berpikiran bahwa itu adalah sendal bapak petugas kebersihan. Namun setelah sampai di depan ruangan, terdengar suara beberapa murid perempuan di ruang kelas sebelah. Ternyata sudah ada yang datang duluan ya, pikirku. Namun saat aku hendak masuk, tiba-tiba seseorang memanggilku. Loh, Kak Sean? Hah? Dela, kamu udah datang? Oi, dari mana aja lu? Lilin menyapaku dengan logat ciri khasnya. Mereka berdua menghampiriku. Tiba-tiba saja aku kehilangan kata-kata. Cuy, parah lu. Kita dari kemarin-kemarin kerja, lu malah nyantai di rumah. Akbar muncul dari balik etalase di dalam ruang ekskul dengan masih memakai kaos oblong. Aku kebingungan dan bertanya kenapa mereka datang pagi-pagi sekali. Namun sebelum itu, aku dengan mengumpulkan keberanian mengucapkan permohonan maaf dan mengajak mereka untuk berjuang menyelesaikan proyek majalah tahunan sekolah. Memang itu alasan kami datang ke sini dari kemarin-kemarin, sahut Akbar, kemudian tersenyum. We miss you, leader, lanjutnya. Tidak lama setelah itu, Anya datang membawa beberapa kotak bekal. Dia sempat terkejut melihatku dan meminta maaf karena tidak menyiapkan bekal untukku. Namun aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Aku lebih memilih bertanya tentang apa yang terjadi 2 minggu ini. Lalu Anya menjelaskan bahwa file yang hilang sudah ditemukan. Seminggu yang lalu Pak Satpam mengetahui keadaan internal ekskul. Lalu beliau menjelaskan kalau beliau yang menyimpan file-file itu di flash disk saat liburan dan ruang ekskul bocor saat hujan. Namun beliau tidak menyadari kalau filenya ternyata dipindahkan, bukan disalin. Maafkan aku. Sekali lagi aku meminta maaf. Semua pandangan tertuju padaku. Mereka diam mematung beberapa lama, tak ada jawaban, dan hal itu membuatku sangat malu. Namun sebelum itu mereka langsung tersenyum hangat dan langsung melanjutkan kegiatan masing-masing. Aku mengkhawatirkanmu tahu. Suara samar itu terdengar saat Anya melewatiku. Aku menoleh, tetapi tak bisa melihat ekspresi saat itu. Yang kulihat hanyalah Dela yang menatap Anya dengan wajah kebingungan.
lalu mengalihkan pandangan kepadaku dan tersenyum lebar. Hari itu aku ingat bagaimana ekspresi wajah kami yang penuh semangat seperti biasa. Akbar melanjutkan memasukkan artikel ke dalam template halaman yang sudah dia desain. Aku menyalin hasil tulisanku ke komputer dan meminta Akbar diam-diam mengganti cerpen yang lama dengan cerpen yang kutulis kemarin. Anya, Lilin, dan Dela melakukan pembarisan artikel untuk terakhir kalinya sebelum di-store ke Akbar. Setelah itu, aku dan Akbar menemui kepala sekolah secara langsung dan meminta untuk melanjutkan proyek majalah ke percetakan, walaupun lumayan sulit meyakinkannya. Pak Faris pun ikut mendukung agar sekolah mau mendanainya. Kalau Bapak tidak berkenan, saya bersedia mendanainya dengan uang pribadi saya. Bapak cukup mengizinkannya untuk dipasarkan di sekolah. Masih ada waktu sebulan dan percetakan tidak membutuhkan waktu selama itu. Itulah ucapan yang meluluhkan hati kepala sekolah. Sulit rasanya mendeskripsikan hari itu. Di hari kelulusan, aku tak sempat mengucapkan perpisahan dengan teman-temanku karena aku harus segera keluar kota untuk melanjutkan bimbingan belajar buat masuk ke salah satu perguruan tinggi terbaik. Sayang sekali, aku tak sempat melihat siswa kelas 12 menerima majalah yang kami buat. Bahkan aku tak sempat melihat ekspresi sahabat-sahabat seperjuanganku setelah melihat hasil usaha kami. Dan terlebih lagi, aku tak sempat melihat Anya membaca tulisanku. 2 tahun yang lalu aku bertemu dengannya, gadis serius yang menjadi inspirasi dalam setiap cerita yang kutulis sampai saat ini. Aku tak pernah menyangka akhirnya bisa mengobrol dengannya hari itu. Menjalani cerita sebagai 2 tokoh utama yang menginginkan kedekatan, namun terhalang rasa canggung. Dari dulu aku selalu memikirkan hal ini. Apa ya yang membuatku sangat canggung sejak awal bertemu dengannya? Dia pernah berkata, kalau yang membuat aku dan dia susah untuk dekat itu karena perasaan ilfilnya pada tingkah lakuku yang kekanak-kanakan. Namun, kurasa bukan itu penyebab utamanya. Aku terus memikirkan alasan itu sampai sekarang. Beberapa kali, aku juga bertanya kepada teman-temanku tentang ini, termasuk Lilin dan Akbar. Dan jawaban mereka mengarahkanku pada satu kesimpulan. Aku jatuh cinta dengan Anya sejak pandangan pertama. Aku baru sadar. Cerpen yang kutulis di majalah tahunan itu terlihat seperti ungkapan perasaanku kepadanya. Apa dia sudah membacanya ya? Pasti sudah. Kira-kira tanggapannya bagaimana ya? Aku tak pantas berharap banyak seperti ini. Lagi pula boro-boro memberi tanggapan. Sampai sekarang pun mendengarnya memanggil namaku saja tidak pernah. Tapi ya, aku bersyukur karena masih berada di dekatnya sampai saat ini. Aku pernah menganggap dia adalah takdir. Tapi sepertinya bukan. Karena kita hanyalah 2 tokoh utama yang tak sengaja dipertemukan dalam satu cerita. Dan sepertinya sang penulis itu sendiri menginginkan kelanjutan cerita ini. Aku sudah pernah mengungkapkan perasaanku kepadanya melalui tulisan. Tetapi dengan tidak adanya tanggapan, kuanggap itu adalah penolakan. Apalagi dengan sikapnya yang jadi mulai canggung kepadaku sejak masuk kuliah ini. Namun aku tak pernah menganggap itu adalah akhir. Bahkan kalau boleh meminta, aku ingin Tuhan mengakhiri cerita masa mudaku ini dengan satu adegan. Di suatu malam, di saat rembulan dan Sirius menjadi 2 benda terindah di langit, dengan kotak kecil yang kusembunyikan di balik telapak tangan, aku hanya ingin menyampaikan kepadanya secara langsung, apapun jawabannya, aku masih menyukaimu. Menikahlah denganku, Anya. Oh my god. Aku sampai terbawa suasana, terbawa emosi masuk ke dalam ceritanya jujur. Walaupun mungkin masih ada beberapa hal yang kurasa tadi kata-katanya kurang tepat. Dan memang sih sebelum syuting ini, sebelum buat video ini, aku ada beberapa kali lihat baca-baca, kemudian ku ubah kata-kata sedikit. Namun tetap saja yang namanya tulisan lama ya seperti itulah. Seperti itu. Namun menurutku sendiri ya, inti dari cerita ini memang seperti ungkapan perasaan saja, bukan suatu kisah. Banyak adegan khusus yang
romance gitu, hanya kisah ungkapan perasaan dari seorang karakter bayinya Mas Sean itu ya kepada Anya. Dan kayaknya aku juga udah nulis versi Anyanya sendiri, dari point of view Anyanya sendiri tentang si Sean ini, dan nanti juga kayaknya aku bacakan. Jadi setelah ini aku ingin tahu menurut kalian, tanggapan kalian gimana sih? aku gak nyangka pernah nulis cerita seperti aku, gak nyangka idenya dapat dari mana, dan kok bisa kayak gitu lah. Intinya aku gak nyangka. Jadi guys, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka jangan lupa di like ya, kalau kalian suka dislike juga, tapi tetap beri komentar untuk sarannya ya, biar mungkin aku bisa perbaikin ke depannya. Dan sekarang ini rencananya aku ingin membuat sequel ya, untuk versi panjangnya novelnya tentang kisah Sean dan Anya, Sirius dan Rembulan ini. Jadi ya doain aja, mudah-mudahan lancar. Jadi itu guys, saat ini kayaknya udah nyampe 30 menit juga, aku bacanya lama juga ya, capek juga sih sebenarnya. Tadi sebelum syuting juga nggak sempat minum, jadi mau minum cepat-cepat guys. Sampai situ doang, bye, see you.